Shalom saudaraku, dunia yang ajaib. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari, melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan. Yang ditulis oleh pendeta Doug Batchelor. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang malam istirahat. Dan pagi ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk kami bisa mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kami melalui renungan dunia yang ajaib. Tolong kami Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kesehatan dan biologi manusia. Judul renungan hari ini, Mary Typhus. Ayat inti terdapat di dalam kitab Wahyu 17 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Penjelasannya, Mary Mallon, juga dikenal sebagai Typhoid Mary, adalah seorang imigran Irlandia yang sehat namun menjadi pembawa penyakit atau carrier. Demam tifus pertama yang diketahui di Amerika Serikat. Mary lahir di Irlandia pada tahun 1869 dan berimigrasi sendirian ke Amerika Serikat pada tahun 1883 ketika dia baru berusia 15 tahun. Mary tidak menyadari bahwa dia terjangkit demam tifus di beberapa titik waktu hidupnya, tetapi dengan gejala yang ringan sehingga badannya cukup kuat untuk melawan bakteri dan tetap tampil sehat. Sayangnya dia tetap sangat mampu menyebarkan penyakit tersebut ke orang lain. Mary suka memasak. Jadi di antara tahun 1900 dan 1907, dia mendapat pekerjaan di rumah-rumah pribadi di kota New York City sebagai juru masak rumah tangga. Sambil memasak di sebuah rumah di daerah Mamaroneck, New York, dalam jangka waktu kurang dari 2 minggu, warga di daerah tersebut terserang tifus. Dia kemudian pindah dan bekerja di Manhattan pada tahun 1901, dan anggota keluarga di tempat tersebut pun menderita tifus, di mana akhirnya tukang cuci mereka meninggal dunia. Pada tahun 1904, Mary mengambil posisi lain di daerah Long Island. Dalam 2 minggu, 4 dari 10 anggota keluarga dirawat di rumah sakit karena penyakit tipes. Mary pun berganti pekerjaan dan mengakibatkan 3 rumah tangga lagi terjangkit. Rupanya penyakit itu ditularkan oleh Mary melalui resep favoritnya, yaitu makanan penutup berupa es buah persik. Setelah melakukan penyelidikan yang cermat, George Soper mengidentifikasi Mary sebagai si pembawa penyakit atau carrier. Tetapi Mary dengan keras kepala menolak untuk percaya bahwa seseorang yang tidak sakit dapat menularkan penyakit dan menolak
permintaan untuk melakukan tes kesehatan. Departemen Kesehatan Kota New York mencoba berunding dengan Mary, tetapi dia yakin bahwa hukumlah yang dengan sewenang-wenang menganiaya dia karena dia adalah seorang imigran Irlandia dari kelas pekerja. Dibutuhkan beberapa petugas polisi untuk menahan Mary. Inspektur Kesehatan Kota New York lah yang kemudian melakukan tes kesehatan dan memastikan bahwa kasusnya merupakan kasus langka di mana yang membawa penyakit atau carrier adalah seseorang yang sehat. Jadi mereka pun mengisolasi Mary selama 3 tahun di rumah sakit. Setelah waktu isolasinya selesai, dengan berat hati, Mary dibebaskan dengan syarat bahwa dia tidak boleh melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan makanan. Namun, pada tahun 1915, Mary kembali memasak, bahkan menjadi tukang masak di sebuah rumah sakit di New York, dan kemudian menginfeksi 25 orang, di mana 2 diantaranya meninggal dunia. Otoritas kesehatan publik kembali menangkap, mengurung Mary di karantina selama sisa 23 tahun kehidupannya. Ketika dia meninggal pada tahun 1938 karena pneumonia, Mary diotopsi dan terungkap bahwa dia masih membawa penyakit tifus yang aktif. Pada akhirnya, dia telah menginfeksi setidaknya 51 orang dengan penyakit itu, di mana 3 diantaranya meninggal dunia. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, Alkitab mengajarkan tentang wanita lain yang sengaja menyebar ajaran palsu yang mematikan. Yohanes menulis bahwa dia memiliki di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian. Wahyu 17 ayat 4. Kita dapat menghindari infeksi dosa ketika kita hanya meminum air kehidupan yang murni. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas renungan yang baru saja kami dengar. Mary adalah seorang pembawa tifus. Dia menyebarkan banyak penyakit di mana dia berada, sehingga menyebabkan kematian. Oh Tuhanku yang baik, tolong dalam kehidupan kami menjadi orang Kristen yang membawa kabar damai, sehingga banyak orang lebih mengenal-Mu. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin.